Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Eka. Hari ini kita akan belajar tentang sel. Baik, sebelumnya minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian sel nih. Nah, hari ini saya akan jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana sih sel itu dan juga terbagi atas apa saja sel dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan. Baik, mari kita simak pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu semangat ya dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Oke, yang pertama nih, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang sel, kalian harus tahu dulu tingkatan pada makhluk hidup. Yang pertama, ada sel. Nah, berikut ini adalah contoh sel darah merah. Nah, sel darah merah ini adalah satu kesatuan sel. Kemudian, ada jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan itu adalah kumpulan-kumpulan sel yang sejenis atau kumpulan-kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian, kumpulan jaringan. Nah, kumpulan jaringan ini namanya adalah organ. Apa itu organ? Organ terdiri atas beberapa macam jaringan. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, di situ ada terdiri atas beberapa jaringan darah merah, jaringan darah putih, dan juga ada jaringan keping darah. Nah, ini yang namanya keping darah. Kemudian cairan yang ada di sini nih namanya adalah plasma darah. Nah, jadi ini namanya organ pada pembuluh darah. Nah, organ pada pembuluh darah itu terdiri atas beberapa jaringan sel darah dan juga jaringan penyusun dinding pembuluh darah. Kemudian ada juga organ jantung. Berikutnya, kumpulan dari organ itu disebut apa? Nah, kumpulan dari organ ini disebut sistem organ. Sistem organ itu ada banyak. Ada sistem peredaran darah, ada sistem pencernaan, ada juga sistem pernafasan, dan juga sistem koordinasi, sistem rangka, dan masih banyak lagi sistem yang menyusun tubuh makhluk hidup. Seperti pada gambar, ini adalah sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Kumpulan-kumpulan dari organ seperti jantung, pembuluh darah, itu dia akan membentuk sistem peredaran darah. Nah, sedangkan untuk sistem pencernaan, itu organnya ada lambung, usus besar, usus halus, kerongkongan, mulut, hati, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah itu ada yang namanya individu. Apa sih individu ini? Nah, individu itu adalah kumpulan-kumpulan sistem organ yang saling bekerja sama sesuai dengan fungsinya yang akan membentuk individu utuh seperti kita. Nah, seperti kita manusia, itu adalah salah satu contoh individu. Jadi, dalam tubuh kita itu banyak sekali sel-sel yang bekerja sama membentuk jaringan, jaringan yang bekerja sama membentuk organ, dan organ-organ yang saling bekerja sama sesuai dengan fungsinya untuk membentuk sistem organ dan kemudian jadilah individu. Nah, mari kita simak video berikut ini. Baik, seperti yang kalian saksikan, video ini adalah kumpulan-kumpulan sel yang ada pada tikus. Sel secara umum terbagi menjadi dua. Ada sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Nah, sel tadi dia itu dibungkus oleh suatu selaput yang disebut membran sel. Nah, itu yang pada gambar tadi adalah inti sel. Nah, dari dua gambar ini bisa kalian lihat ada sel eukariotik yang merupakan sel tingkat tinggi yang biasanya sel-sel eukariotik itu ditemukan pada hewan dan juga pada tumbuhan. Nah, kenapa sih sel ini ditemukan pada hewan dan tumbuhan? Karena dia tergolong salah satu sel yang kompleks. Sedangkan sel prokariotik itu adalah jenis sel yang sederhana yang biasanya ditemukan pada bakteri. Nah, pada sel ini dia memiliki susunan-susunan yang sederhana,
tidak sama seperti sel eukariotik yang susunannya lebih kompleks. Lanjut. Nah, untuk pengertian sel sendiri dapat kita simpulkan bahwa sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, seperti pada gambar simpanse di atas nih ya, dia memiliki beberapa organ nih seperti paru-paru, kemudian lambung, ginjal, dan juga usus. Mereka ini tersusun atas sel-sel yang sama dan bekerja sama. Jadi, bagian terkecil pada makhluk hidup itu disebut dengan sel. Nah, yang mana dalam satu sel itu dia bisa bekerja layaknya suatu individu. Karena di dalam sel itu ada susunan-susunan yang kompleks, bagian-bagian sel yang dapat bekerja sehingga dapat membantu makhluk hidup dalam melaksanakan aktivitas hidupnya. Berikutnya, untuk fungsi sel sendiri nih. Nah, untuk fungsi sel itu yang pertama tentu saja dia berfungsi dalam mengatur segala macam kegiatan dalam tubuh kita, baik itu secara kimia maupun secara biologi. Seperti misalnya saat kita makan, saat kita berpikir, maupun saat kita bernafas. Nah, jadi di dalam sel-sel seperti di usus, itu dia berfungsi untuk menyerap nutrisi yang telah kita makan, yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, saat kita berpikir, itu banyak sekali sel-sel saraf yang bekerja di otak kita untuk bisa menghafal, untuk bisa berhitung, untuk bisa bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk macam-macam sel itu dia terbagi menjadi dua, seperti yang tadi telah dijelaskan. Yang pertama ada sel prokariotik. Nah, apa sih sel prokariotik itu? Contohnya tadi adalah bakteri. Kemudian yang kedua ada sel eukariotik. Contohnya ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, bedanya apa? Nah, untuk bedanya, kalau sel prokariotik itu dia tidak memiliki membran inti. Jadi, inti sel pada sel prokariotik itu tidak ditutupi oleh selaput pembungkus. Seperti misalnya pada balon nih, kalian tahu balon ya? Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran dari inti sel kita ditutupi oleh membran inti. Tujuannya agar inti sel itu di dalamnya tidak berhamburan. Kemudian, sel prokariotik itu biasanya hanya terdiri atas satu sel saja, seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, pada gambar di atas itu ada sel bakteri. Dia hidup hanya terdiri atas satu sel. Contohnya pada bakteri. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, ini inti selnya tidak ditutupi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik itu adalah sel yang sudah lengkap susunan di dalam selnya dan dia juga memiliki membran inti atau selaput yang membungkus inti sel. Dia terdiri atas banyak sel atau biasa disebut multiseluler. Contohnya, ada sel hewan, ada juga sel tumbuhan. Dan juga pada manusia. Jadi kita ini tergolong sel eukariotik. Nah, pada sel hewan dan juga sel tumbuhan pada gambar bisa kalian lihat ya, susunan-susunan di dalam selnya itu sudah kompleks, berbeda dengan sel prokariotik yang dia susunannya lebih sederhana. Baik, demikian ini bagaimana sih manfaat mempelajari sel dalam kehidupan? Nah, Ibu akan jelaskan ada salah satu contoh yang mana ilmuwan telah memanfaatkan sel untuk bisa digunakan dalam kehidupan. Baik, mari kita saksikan video berikut.
look at would be the production process and the controls in place to ensure that there will not be contamination. The third level, we're looking at the product itself to make sure they meet our food standards. It's really tasty. It tastes like chicken. Think to the structure of it. That is not quite the same as you might be familiar with, although the taste is very similar. Oke, tadi kita telah melihat nih salah satu manfaat sel di dalam kehidupan itu, yaitu dengan memanfaatkan proses kultur jaringan. Nah, seperti yang tadi telah kita saksikan bahwa dengan mempelajari sel, kita bisa tahu nih banyak manfaat dari penggunaan sel secara biologi ataupun secara ilmiah untuk bisa diolah secara lebih lengkap, secara lebih kompleks untuk membantu berbagai permasalahan ada di kehidupan ini. Nah, salah satunya tadi, salah satu ilmuwan di Amerika itu mereka memanfaatkan bagaimana cara membuat atau mengkultur daging ayam sehingga bisa ditumbuhkan di laboratorium. Dan rasanya itu sama persis dengan daging ayam. Nah, hebat kan? Nah, apakah kalian tertarik untuk mempelajari sel lebih lanjut? Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran nanti tentang bagaimana struktur yang ada di dalam sel. Tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah, kalau begitu saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.